Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Buruj, dan kita masuk pada ayat ke-10 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang mendatangkan bencana kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, lalu mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengajak kebaikan, mereka akan mendapatkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang kisah Ashabul Ukhdud, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman dengan cara membakar. Maka mereka terancam di neraka dengan jahannam dan dengan azab yang sangat-sangat berat bagi mereka, berupa neraka yang membakar. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu sebanding dengan amalan yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka telah membakar kaum muslimin di dunia, maka mereka akan dibakar kelak pada hari kiamat di neraka. Tentu pembakaran orang-orang kafir kepada orang yang beriman tidak akan sebanding dengan pembakaran Allah kepada mereka dalam jahannam. Karena Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman yang dilempar ke dalam api itu, sebelum jasad mereka tersentuh api, ruhnya sudah dicabut oleh Allah. Sehingga ketika mereka terbakar, mereka tidak merasakan apa-apa. Secara zahir mungkin nampaklah melepuh, kemudian juga gosong, hancur dan begitu seterusnya. Itu secara kasat mata. Tapi hakikatnya mereka tidak merasakan apa-apa. Ibaratnya kalau seandainya ada orang yang sudah mati, kemudian antum cincang-cincang, gak akan merasakan apapun dia. Karena rasa sakit itu dirasa kalau ruh masih ada dalam badan. Lah kalau ruh sudah gak ada, mau diseret, mau ditabrak, mau dicincang, mau dimutilasi, tidak akan merasakan sakit. Nampak sadis saja, tapi hakikatnya dia tidak merasakan apapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya contohkan di akhir zaman. Fitnah terbesar di akhir zaman itu adalah khurujud dajjal, munculnya dajjal. Lah salah satu fitnah dajjal itu adalah dia akan membawa api dan air, kemudian menakut-nakuti manusia.
dan menjanjikan kebaikan kepada manusia. Kata Nabi SAW, fa in adraktum, kalau kalian mendapati Dajjal dan Dajjal membawa api dan juga air, maka masuklah ke dalam api, karena sesungguhnya di balik api itu sorga dan di balik air itu neraka. Jadi ketika orang-orang kemudian difitnah oleh Dajjal, suruh masuk ke dalam api dan air, kalau kita masuk ke dalam api, hakikatnya masuk ke dalam sorga. Sama dengan Ashabul Ukhdud, ketika mereka dibakar hidup-hidup gitu ya, padahal nyawa mereka sudah melayang sebelum kulit mereka tersentuh api, hakikatnya mereka sedang terjun ke dalam sorga. Tapi sebaliknya orang-orang yang membakar itu, ketika mereka tidak dijelaskan azab mereka di dunia, bukan berarti kemudian mereka tidak mendapatkan siksa. Karena ada orang yang berpikir bahwa ketika seseorang itu melakukan kezaliman, kemudian tidak ada bencana kepada orang zalim itu, seolah-olah dia aman dari kezaliman. Padahal itu adalah istidraj. Istidraj itu artinya Allah sengaja mengakhirkan azabnya untuk dikumpulkan dosanya sampai pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dengan azab yang sangat pedih sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan mengulur siksa mereka dari arah yang mereka tidak tahu sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, falamma nasu ma dzukkiru bi, ketika mereka lupa dari peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, maka Allah akan buka pintu kepada mereka dari pintu-pintu kebaikan. Artinya walaupun mereka berbuat zalim, tetapi tetap saja Allah berikan kekayaan kepada mereka, diberikan kesehatan kepada mereka, diberikan kemudahan hidup dalam mereka. Allah bukakan segalanya. Tetapi apa kata Allah? Hatta idza farihu, ketika mereka sudah senang, bangga dengan kezaliman dan tidak ada azab di dunia kepada mereka, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah katakan ketika mereka berbahagia dari apa yang Allah berikan kepada mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba, dan ketika itulah mereka merasa berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini juga ada pelajaran bagi kita dari ayat ini tentang istidraj. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari dunia di atas kemaksiatan yang dia cintai. Artinya dia bermaksiat tetapi rizkinya lancar, bermaksiat tetapi kesehatannya bagus, bermaksiat tapi urusan dunia dimudahkan. Karena ada orang seperti itu. Ada orang yang tidak solat, kita solat pula kere, orang yang tak solat pula kaya. Ada orang yang solat sakit-sakitan, yang enggak solat pula sehat-sehatan. Kita yang solat ini banyak aja masalah itu, tidak berhenti-berhenti. Yang tak solat pula happy-happy saja hidupnya. Ketahuilah itu istidraj namanya. Makanya kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian melihat seorang hamba dibukakan dunia di atas kemaksiatannya, pokoknya dia bermaksiat sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak ada juga azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Innama huwa istidrajun. Itu namanya istidraj. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang tadi saya baca, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lupa dengan peringatan,
dan kami buka seluruh pintu-pintu dunia sehingga ketika mereka sudah bahagia di atas itu, tiba-tiba kami azab mereka dengan tiba-tiba. Maka hati-hati justru orang yang tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla itu, maka harus ada hati-hati. Umpamanya kita maksiat, kok tidak ada masalah dengan maksiat kita, ya. Kita melakukan dosa, kok tidak ada masalah dengan dosa. Tidak ada ujian, tidak ada bencana, tidak ada macam-macam. Justru yang seperti ini hati-hati sebenarnya, karena dia sedang diulur-ulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia, di akhirat. Seperti Ashabul Ukhdud ini kan memang tidak dijelaskan dalam Quran kan, walaupun mereka sangat bengis kan membakar orang-orang yang beriman, tapi kan hukuman di dunia tidak dijelaskan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dari kezaliman yang mereka lakukan tidak dijelaskan dalam Quran. Tetapi Allah hanya menjelaskan hukuman mereka di akhirat. Bukan berarti kemudian orang zalim itu bisa melenggang dengan begitu saja di dunia. Tetapi ingat, tidak, di dunia hukuman akhirat jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman dunia. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Ashabul Ukhdud ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Di sini Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin. Fitnah ini disebutkan oleh para ulama yang paling bahaya adalah dua. Pertama, fitnah yang berkaitan dengan agama yang disebut dengan syubhat, ya. Yang kedua, fitnah yang berkaitan dengan dunia yang disebut dengan syahwat. Jadi fitnah itu yang berkaitan dengan agama, dan ini yang paling bahaya. Yang kedua, berkaitan dengan dunia. Lah, syahwat dan syubhat ini kalau bersatu itu merusak orang tuh. Kalau dunia sampai rusak, agama rusak, akhlak rusak, muamalah rusak, wah itu sudah rusak orang itu. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang macam-macam fitnah itu, ada beberapa fitnah yang disebutkan para ulama yang menyebar khususnya di akhir zaman, yang orang-orang yang hidup di zaman sekarang ya. Pertama, fitnatut takfir. Fitnah kekufuran. Nabi SAW mengatakan, ikhwan, dalam hadis yang sering saya sampaikan, al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamri. Orang kalau berpegang kuat dengan agamanya, maka sama saja dia sedang memegang bara api di tangannya. Jadi orang itu kalau semakin istiqomah di dalam menjalankan agama, maka akan semakin banyak ujian, rintangan, hadangan, siksaan, dan begitu seterusnya kepada orang yang memegangnya. Dan itu akan kita rasakan di akhir zaman ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan seperti itu. Akan datang zamannya kepada kalian bahwa orang yang memegang agamanya dengan kuat seperti memegang bara api di tangannya. Dan kita bisa saksikan hari ini yang sedang viral saja bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Mereka salah apa mereka coba? Oke lah yang hari ini karena mereka memulai peperangan. Lah yang sebelum-sebelumnya itu hampir 1 abad kan itu ya, 70 tahun lebih warga Palestina itu disiksa luar biasa oleh orang-orang Yahudi. Siksaan yang dihadapi oleh keluarga kita atau saudara kita di Palestina itu tidak lain kecuali karena mereka beriman. Coba kalau mereka ikut Yahudi, nggak mungkin mereka diserang seperti itu. Karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka Muslim, karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makanya orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya untuk berusaha menghabiskan saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian dulu di Rohingya, kemudian sebelumnya dulu di Bosnia, dan begitu seterusnya. Jadi Ashabul Ukhdud itu akan terulang dari zaman dulu sampai hari ini. Dahsyatnya fitnah takfir, maksudnya supaya kaum muslimin itu yang sudah memegang agamanya, mereka kembali kepada kekufuran.
Makanya kenapa Allah mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab an yaruddukum ba'da imanikum kuffar. Jadi kebanyakan ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani itu mereka sangat berkeinginan bagaimana orang-orang yang sudah beriman itu kembali kepada kekufuran. Maka mereka berusaha dengan segala cara mereka menjadikan minimalnya orang Islam itu kalaupun tidak keluar dari Islam lah, tapi dijauhkan ajaran mereka dari Islam. Dan itu sudah berhasil. Sekarang yang megang media itu siapa? Yahudi. Yang megang media loh, dunia ini Yahudi. Makanya kemudian mereka akan merusak kaum muslimin itu dengan cara apa? Dengan cara lewat media. Dibuatnya macam-macam konten dalam media itu kan, yang kemudian kaum muslimin yang menontonnya terlena, akhirnya sedikit demi sedikit malas untuk belajar agamanya. Kalau sudah seperti itu mereka kufur tanpa sadar. Hanya KTP-nya aja muslim, tapi sebenarnya mereka bukan muslim. Dan ini fitnah terberat dalam kehidupan kita, fitnah agama. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, silahkan ya Rabb kau fitnah macam-macam dari dunia, tapi jangan kau fitnah agamaku. Wala taj'al fitnata lidinina, jangan kau jadikan fitnah pada agama kami. Karena berat masalahnya kalau sudah fitnah mengenai agama ini terancam kepada kekufuran. Lihat Bilal ibn Rabah dalam sejarah, dia disuruh mengucapkan satu kalimat agar terlepas dari siksaan kan. Apa kalimat itu? Qul hubal, katakan hubal. Itu saja yang disuruh oleh Umayyah ibn Khalaf kepada Bilal itu. Qul hubal, katakan hubal, maka engkau akan bebas, tidak akan disiksa. Tapi Bilal tidak mau mengucapkan kalimat hubal kan. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Enggak mau menyebut kalimat hubal. Akhirnya berakhir apa? Didera, disiksa, dan tidak berhenti pukulannya sampai orang yang mukulnya itu udah kecapean, baru berhenti. Tapi Bilal karena sudah mencampur adukan kelezatan iman dengan siksaan, makanya siksaan itu tidak menjadi beban bagi dirinya. Kenapa? Sudah tercampur ladzatul iman. Kelezatan iman itu akhirnya mengurangi beban. Makanya kalau kita terkena musibah ikhwan, kemudian kita berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan cara berdoa, berzikir, salat dan begitu seterusnya, itu akan mengurangi musibah tuh. Itu konsep Bilal bin Rabah sebenarnya. Karena Bilal ketika disiksa itu dia berusaha untuk menggabungkan antara lezatnya iman dengan pedihnya siksaan. Makanya kata Bilal, itulah yang membuat aku tegar saat disiksa. Nah, makanya kita juga gitu, kalau kena musibah itu jangan makin jauh dari Allah. Karena kebanyakan orang kena musibah itu makin jauh kan, malah malas sholat, malas zikir, malas doa, malah pikir nggak bisa tidur, akhirnya kesana kemari. Ini makin banyak masalah malah. Ya, harusnya ketika dapat musibah dekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah Allah akan mengurangi musibahnya dan akan mengurangi sedikit demi sedikit pikiran kita. Minimalnya Allah berikan ketenangan lah. Ya. Karena orang kalau sudah tenang itu dia bisa untuk mencari jalan keluarnya. Oh ya, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus konsultasi ke ini, saya harus konsultasi ke itu. Terbuka jalannya itu. Tapi kalau jauh dari Allah makin rungsep ya kan. Macam mana cara keluar dari masalah itu? Makin beban, makin banyak masalah. Karena butek bahasa kitanya ya, udah nggak bisa berpikir. Lah itulah makanya ini fitnah pertama, fitnatut takfir. Dan ini di Batam ini sudah banyak ya fitnah seperti ini. Banyak orang yang keluar dari Islam hanya gara-gara hubungan suami istri, nikah murtad. Ya, hubungan ekonomi ya, karena dia baik kok muslim tak baik, akhirnya ikut agama dia, disangkanya itu kebaikan. Ya, faktor bertetangga, faktor berbisnis, faktor berkeluarga, macam-macam faktor orang itu pindah agama. Ya, padahal faktor-faktor seperti ini kan bukan faktor-faktor yang bahasa kita itu harus memberikan nyawa kita kan. Lain kalau orang dulu kan disuruh murtad kan betul-betul menyerahkan nyawa gitu kan. Kalau kau tak murtad saya bunuh. Lihat para sahabat. Kalau sekarang nggak ada begitu. Yang ada dikasih duit, dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu kan murtad dia. Kan aneh sekarang ini. Murtad di atas kesenangan kan itu ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ada namanya fitnatul haraj. Fitnatul haraj, fitnah pembunuhan. Fitnah pembunuhan ini maksudnya saudara sesama saudaranya, muslim sesama muslim, mukmin sesama mukmin, itu saling bunuh-bunuhan. Di zaman Nabi SAW tidak ada perang antara orang Islam dengan orang Islam. Di zaman Abu Bakar juga tidak ada. Baru terjadi perang antar saudara itu di zaman Utsman setelah Umar meninggal. Persis seperti kata Hudzaifah bin Yaman kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa pintu fitnah itu ada padamu. Kalau sampai pintu itu pecah, maka pintu fitnah akan terbuka dan tidak mungkin dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Betul. Setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal, yang namanya pembunuhan perang saudara itu berlaku sampai hari ini kan. Muslim membunuh muslim itu, bahkan sekarang ini boleh dikata nyawa itu sudah tidak berharga lagi. Persis seperti sabda Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih stres lagi kenapa dia bisa dibunuh. Karena tidak ada alasan yang jelas. Dalam Islam itu kan bunuh-membunuh kan ada dhabitnya, ya, ada kaedah-kaedahnya. Kalau Anda membunuh baru qisas bunuh. Atau berzina dan Anda muhsan dirajam, mati kan gitu ya. Atau Anda seorang perampok jalanan yang membahayakan kan itu. Kemudian kebijakan pemerintah bunuh. Jadi ada aturannya. Tapi hari ini namanya bunuh-bunuhan itu sudah tidak ada aturannya. Gara-gara waris bunuh-bunuhan. Gara-gara urusan parkir bunuh-bunuhan, gara-gara urusan tanah bunuh-bunuhan, gara-gara urusan utang piutang bunuh-bunuhan, gara-gara orang tidak suka saja, gara-gara ucapan orang tidak suka dibunuh dia. Nah, ini kan luar biasa. Bunuh-membunuh perkara mudah. Ya. Apalagi kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Bayi dibuang begitu saja, taruh di solokan, taruh di kerdus, taruh di tong sampah. Coba bayangkan, apa salah bayi itu? Hanya gara-gara mungkin dia terlahir dari perzinahan. Bayi itu tidak salah, Anda yang bersalah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka bayi-bayi itu akan menghadap Allah dan akan mengadu dan mengatakan, ya Rabb, atas dosa apa kau bunuh aku ini? Orang tuaku membunuh aku itu atas dosa apa? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kelak orang-orang yang dibunuh dengan cara zalim di dunia ini, maka mereka datang kepada Allah tanpa kepala. Kemudian kepalanya dijinjing tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, salah apa aku dibunuh? Tanya orang ini. Ya. Jadi fitnatul haraj ini luar biasa hari ini. Luar biasa. Yang kita tidak bayangkan gitu ya, sekarang sudah menjadi sebuah kenyataan. Anak membunuh orang tuanya, itu kan nggak bisa kita bayangkan tuh. Kok bisa anak membunuh orang tuanya? Ada juga di zaman sekarang. Ayah membunuh anaknya. Coba bayangkan, hanya gara-gara apa? Waris. Suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita-berita soal pembunuhan itu. Dan ini fitnah luar biasa, fitnatul haraj. Kemudian juga yang ketiga, fitnatul inqilab wal mawazin. Fitnatul inqilab wal mawazin. Fitnah bertukarnya posisi. Ya. Orang yang jelas disingkirkan, orang yang tidak jelas pula dikedepankan. Orang yang jujur dihilangkan, orang berkhianat pula dimajukan. Coba, orang-orang yang baik disingkirkan, orang-orang yang tidak baik pula dinaikkan. Itu namanya fitnatul inqilab namanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang zamannya kepada kalian tentang zaman yang penuh dengan tipu daya, kata Rasul. Akan datang kepada kalian sebuah zaman yang di situ akan banyak tipu daya, dusta-dusta, tipu-tipu dan yang semacamnya. Kata Nabi, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq. Orang yang dusta dikatakan dialah orang yang jujur.
Orang yang jujur dikatakan dia pula orang yang dusta. Wa yu'tamanu fihal khain wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang berkhianat dikatakan amanah, orang yang amanah pula dikatakan khianat. Wa yantiku fihar ruwaibidhatu, dan akan bicara para ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril am. Orang jahil, orang bodoh kok bisa bicara soal kepentingan umum. Yang dia tidak bidangnya dia komentar di situ. Ini sekarang tahun politik nih. Hati-hati nih. Tahun politik lah, orang jual bawang aja bisa komentar. Sekolah pun tidak. Sudahlah urus bawang dia, urus cabai, urus ya yang berkaitan dengan dagangan dia aja, nggak usahlah komentar yang terlalu luas gitu ya. Anda nggak sekolah di situ. Ya. Coba bayangkan orang-orang jahil, dia bisa komentar, bisa menilai pula, dan langsung memponis. Dari mana Anda tahu bahwa si fulan baik, si fulan tidak baik, si fulan jujur, si fulan dusta? Sulit. Dan sekarang kita lihat, ya, tipe-tipe para pemimpin kita lah, kita paham kan gitu ya. Kita paham pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin-pemimpin yang levelnya kecil sampai ke yang level tinggi. Siapa mereka coba? Kadang-kadang mereka tidak tahu agama sama sekali loh. Salat pun tidak kan begitu. Padahal agama Islam. Macam mana kalau seandainya ulama berfatwa tidak boleh kalau antum punya anak gadis menikahkan dengan laki-laki yang tidak salat. Alasannya apa? Kalau dia bisa menipu Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan bisa menipu lagi pasangannya. Kalau dia bisa berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla, dia lebih bisa berkhianat kepada pasangannya. Kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah, dia lebih bisa lagi bermaksiat kepada pasangannya. Ini level keluarga, ikhwan. Level keluarga ya. Macam mana level sebuah daerah, provinsi, apalagi negara lagi kan? Mereka muslim tapi tidak salat. Kalau mereka sudah kurang ajar kepada Allah Azza wa Jalla, mustahil mereka akan baik dengan rakyatnya. Dengan orang-orang yang di bawahnya itu mustahil. Dia aja kurang ajar dengan Allah, menipu Allah, melakukan kriminal dengan Allah. Dia lebih bisa lagi melakukan hal yang lebih itu kepada makhluknya kan. Lah ini kan namanya fitnah inqilab namanya. Karena sekarang ini kan zaman pencitraan kan. Zaman pencitraan. Yo kalau di depan kamera, di depan wah seolah-olah programnya bagus, mendukung kaum muslimin, mendukung umat Islam kan begitu ya. Ini programnya 1 2 3 sampai 1000 kan itu. Ya hanya pencitraan saja. Setelah dipilih sudah terbukti kok. Banyak orang-orang yang ngomongnya A, kenyataannya B. Dan kita bisa saksikan. Ya. Lah ini kan namanya fitnah inqilab namanya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang zamannya orang-orang jahil itu akan jadi pemimpin tuh. Mereka akan ditanya, mereka jawab, mereka sesat, disesatkan pula manusianya. Karena di zaman media ini semua serba bisa. Ya, yang buruk itu kalau sudah masuk media dicantik-cantik, hilanglah buruk dia. Ya, yang baik-baik nanti dibuat buruk, jadilah dia buruk. Memang begitu sekarang ini. Makanya fitnah inqilab ini fitnah paling bahaya. Solusinya adalah diam. Itu yang paling benar. Ya, sudah diam, enggak usah komentar. Enggak usah kemudian kita ini sok-sokan gitu ya bahasa kitanya. Karena kalau sudah fitnah-fitnah inqilab ini memang ini fitnah yang lebih dahsyat luar biasa. Betapa banyak negara-negara hancur gara-gara fitnah inqilab ini. Banyak sekali. Dulu Mesir pertama tumbang loh kan. Gara-gara apa? Facebook. Ketika Facebook awal-awal itu kan. Ya. Nah, sekarang sih media sudah biasa saja. Dulu kalau antum masuk di grup WA, tiba-tiba dikeluarkan sakit hatinya sebulan. Kenapa sih dikeluarkan kan itu? Nanti tengok komentar sedikit sakit hati. Sekarang dia biasa saja keluar masuk Facebook kan. Keluar masuk apa namanya WA biasa aja. Kalau dulu wah dikeluarkan itu sakit hati itu. Kenapa ini? Kenapa adminnya dimaki sama antum? Sekarang biasa saja. Udah karena sudah biasa media itu. Nah, makanya di sini ini fitnah yang paling bahaya, ini fitnatul inqilab juga. Kemudian yang keempat fitnatu du'a'iz dhalalati. Fitnah para duat yang menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman
radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Rasul sifatkan para duat yang menyesatkan umat itu seperti apa? Maka Rasul mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu sama dengan kulit-kulitnya dengan kita dan lisan-lisannya sama dengan kita. Ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, kalau begitu apa yang kau perintahkan jika aku mendapati mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu harus ikut dengan jamaah kaum muslimin dan para pemimpin mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ulama itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada dua. Ada ulamaul khair, ada ulamaus su'. Ada ulama yang baik yang menuntun manusia ke dalam hidayah fid dunya wal akhirah. Tapi ada ulama-ulama su'. Ya. Ulama-ulama su', kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ulama itu terbagi tiga. Ada ulama sultah. Ada ulama usultah. Ada ulama ul ummah. Ada ulama uddin. Ada ulama sultah. Ulama yang tugasnya hanya menjadi penjilat para penguasa. Apa kata penguasa? Fatwa. Fatwa. Walaupun kebijakan pemerintah itu menyesatkan orang, ya, kamu harus keluarkan fatwa. Keluar fatwa. Membela habis-habiskan pemerintah itu. Walaupun yang dibela batil. Ah, itu namanya ulama sultah namanya. Ulama para penjilat penguasa. Dan ini bahaya. Karena akan memuluskan setiap program walaupun merugikan umat Islam. Masalahnya di backing dengan dalil tuh. Kalau orang-orang awam ya sajalah kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, umpamanya contoh umpamanya pemerintah hendak melegalkan tentang LGBT umpamanya. Akhirnya kemudian muncullah para ulama yang berusaha untuk membela LGBT dengan mengatasnamakan ya HAM, kebebasan, macam-macam gitu. Kemudian berdalil pula kan itu. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua ada namanya ulama ul ummah. Ulama yang menjadi corong umat, artinya apa yang disukai umat, itulah yang dikatakan. Apa yang dibenci umat, dia akan sembunyikan. Walaupun bertentangan dengan kebenaran, dan itu yang banyak. Yang penting umat senang, sampaikan. Kira-kira ini kalau umat tak senang, jangan disampaikan, walaupun itu kebenaran. Ini bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya ulama uddin. Ini yang benar. Ulama yang mengikuti perintah agama, bukan perintah penguasa, bukan perintah umat. Memang dia dakwahkan itu atas nama agama. Kata agama, sampaikan walau kana murran, walaupun itu pahit disampaikan dia. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Inilah yang disebut dengan ulama uddin, ulama yang lurus. Tetapi ulama yang lurus itu sangat sedikit di zaman sekarang. Kebanyakan ulama-ulama ya kalau tidak ulama sultan ya ulama umat tadi kan. Ya, ulama keinginan pemerintah berfatwa dia berfatwa, atau ulama yang mengikuti arus umat, kemana umat pergi dia ikut di belakangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian daripada fitnah juga. Kemudian yang nomor 5, termasuk daripada fitnah juga adalah fitnatul mal, fitnah harta. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Kata Rasul, semua umat punya fitnah sendiri-sendiri, dan fitnah umatku adalah harta. Karena harta itu sering saya ulang adalah sirru tughyan, rahasia bejatnya orang itu ada di harta. Betapa banyak ketika dia miskin, masih kekurangan ekonomi, baik dengan kita, hadir di majelis taklim, suka ke masjid, ramah, tersenyum, sudah kaya raya, hidupnya juga sudah berbeda dengan kita, perumahannya juga sudah pindah dengan kita. Ketemu saja itu kadang-kadang senyum pun tidak. Ya. Ke majelis taklim pun tidak. Ke masjid pun tidak gitu. Hidupnya sudah dikuasai harta. Padahal ketika dia miskin dia berangan-angan, Ustaz kalau saya kaya, insyaallah lah saya akan sumbang tuh pondok Ustaz itu. Saya bangunkan masjidnya.
Saya akan bangunkan jalannya. Itu lagi miskin ya kan? Bagus cita-citanya, seolah-olah dia yang pegang harta. Kalau dia kaya, setelah kaya dibalik harta yang pegang dia. Bukan dia pegang harta, harta pegang dia. Sehingga ketika harta yang pegang dia, bakhillah dia. Mikir nih, dulu saya janji mau nyumbang tapi banyak tapinya. Itu artinya harta yang nyetir dia kan. Akhirnya ndak mau, itulah fitnah namanya. Makanya lihat Qarun itu kan dulu ulama. Ulamanya Bani Israel lagi. Dia kalau dia baca Taurat itu disebut munawwir gitu. Saking indahnya banyak orang yang mengundang Qarun untuk membaca Taurat di hadapan mereka. Tapi itu waktu miskin. Sudah kaya, dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi, enak saja. Ini kekayaan hasil jerih payah saya. Enggak ada urusan dengan Musa. Diusirnya orang-orang yang hendak minta zakat itu. Maka Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Kemudian juga yang nomor 6, fitnatul aulad. Fitnah anak-anak. Sebagaimana surah At-Taghabun tadi ayat 15. Hari ini ikhwan, kalau antum tak pandai-pandai mendidik anak, aduh, anak itu jadi bumerang orang tuanya. Hari ini makanya jauh-jauhkanlah anak-anak kecil itu dari media. Sekarang kebanyakan yang merusak anak-anak itu, kalau dulu ya zaman dulu banyak orang yang marah orang tua itu soal pergaulan. Jangan nak bergaul dengan si Anu. Si Anu tuh jahat. Itu orang dulu tuh. Kalau anaknya hilang dicari. Ya, ini anak, apalagi anak gadis ini udah jam 9 malam tak pulang, sibuk tuh orang tua dulu. Itu dulu, ya kan? Sekarang itu memang anak kita tidak bermain keluar. Dia tidak bermain keluar, tapi antum kasih yang jauh lebih jahat dibandingkan berkawan dengan orang jahat. Ya, handphone inilah. Coba, betapa banyak anak-anak dilemahkan dengan handphone kan? Sampai anak-anak pesantren itu ketika mereka berada di pesantren, subhanallah hafalan mereka cepat sekali. Untuk menghafal sejuz 2 juz itu cepat sekali. Tapi ketika liburan 2 minggu di rumah, dikasih handphone sama orang tuanya. Pulang ke pondok udah perutul hafalanya. Udah enggak satu surat pun tidak ada. Ya. Lah dari sini kan itu yang istilahnya masih mending ya. Tapi yang lebih daripada itu coba. Yang rusak akhlaknya gara-gara tontonan yang jadi tuntunan dalam handphone itu. Entah film-film, entah sinetron-sinetron, entah gambar-gambar yang tidak senonoh, entah macam-macam. Dirangkum, dimasukkan dengan otaknya. Akhirnya apa? Melemahkan dia. Malas mau kembali ke pesantren itu. Itu anak-anak tuh. Ya. Belum lagi yang hilang, coba loh, anak gadisnya hilang gara-gara pertemanan di Facebook, akhirnya toto mati, toto diperkosa, toto macam-macam. Dan itu hari-hari berita ada pada kita. Tapi tidak kapok juga orang tua itu. Ada berita yang seperti itu ya tetap juga kadang-kadang. Alasannya apa? Sayang orang tua kepada anak. Anda bukan sayang, Anda menjerumuskan namanya. Ya, jadi hati-hati di zaman sekarang fitnah anak-anak ini. Jangan sampai kemudian harapan kita anak kalau sudah besar dia berbakti kepada orang tuanya. Antum sudah rusak dari kecil, gak mungkin lah berbakti sama kita. Antum sudah merusaknya dari kecil. Ya, jadi ini juga termasuk fitnah. Fitnatul aulad. Kemudian juga fitnatun nisa, ini yang paling bahaya. Di zaman sekarang fitnah perempuan. Betapa banyak perempuan muslim masih membuka aurat mereka. Masih memajang gambar-gambar mereka kan di status-status itu. Betapa banyak tuh orang-orang yang terfitnah gara-gara perempuan itu. Ingat bahwa seorang wanita ketika memamerkan auratnya kemudian dipajang di Facebook, di apalah namanya TikTok atau apa, ditonton 1000 orang, berarti Anda mendapatkan dosa 1000 orang yang menonton Anda. Ini namanya dosa jariah namanya ya. Dan sekarang paling banyak dosa jariah itu dari handphone itu. Antum nulis status atau hoax disebarkan yang baca 1000 orang. Antum sudah hapus, antum tobat. Loh, yang di copy paste orang itu sebar-sebarkan ke orang, macam mana mereka tobatnya? Makanya hati-hati nih, apa namanya musim politik kayak gini nih. Jangan menyebar-nyebarkan video, potongan video atau apa yang berkenaan dengan masalah-masalah umat yang besar. Khawatir tidak benar, atau khawatir memprovokasi, atau khawatir menghasut, atau khawatir itu berita dusta, kan kita tidak tahu. Ya, makanya berhati-hati karena Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari mulut terkunci, lisan terkunci, tangan yang bicara. Itulah tangan ngetik-ngetik zaman sekarang ini yang akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan banyak lagi yang dimaksud fitnah di sini. Tapi yang dimaksud innalladzina fatanul mu'minin, maksudnya orang-orang yang mau fitnah di sini. Maksud fitnah di sini artinya adalah orang-orang kafir yang mereka membuat bencana, pembunuhan, penyiksaan, pembakaran terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Lihat bagaimana sifat kasih sayangnya Allah kepada pembunuh. Yang dibunuh dalam kisah Ashabul Ukhdud bukan satu orang, ikhwan, ribuan. Ibnu Katsir mengatakan sampai 20.000 kan. Kita saja kalau antum punya tetangga nih, dulu ada kasus di Indonesia itu siapa itu yang pembunuhan berantai, ya, di Sidoarjo itu, sampai berapa kuburannya itu dibunuh kan, tapi kan tidak sampai ribuan, hanya beberapa puluh orang aja kan, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi ketika kita mendengarnya, wah sadis sekali kita, rasanya sadis sekali gitu ya. Dibunuh sampai dimutilasi, kemudian ditaruh di bawah keramik, kemudian dicor lagi. Sadis sekali. Padahal tidak sampai 1000 tuh. Ashabul Ukhdud ini bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan lagi yang dimasukkan ke dalam api itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan mereka kan, ya, untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mendatangkan cobaan, bencana kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat. Maknanya kalau mereka bertobat, gitu maksudnya. Ya, ini kan ada mafhum mukhalafah namanya, mafhum kebalikan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka diancam dengan jahanam dan diancam dengan neraka yang membakar. Tapi kalau mereka bertobat, tidak diancam. Karena kalimatnya jika mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka bertobat, mereka tidak akan diancam dengan jahanam dan mereka tidak akan diancam dengan dahsyatnya api neraka. Itulah bentuk rahmat dari Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada para pembunuh untuk bertobat. Lihat di zaman Bani Israel yang dikisahkan Rasul, ada orang jahat, preman, orang zalim membunuh 99 jiwa kan. Itu disebutkan kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang antum ma'ruf lah, sering mendengar. Jadi ada seseorang Bani Israel itu membunuh 99 jiwa. Ya sadis sekali lah, 99 jiwa dibantai dia kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, mau dia bertobat. Akhirnya dia cari cara, bagaimana cara dia bertobat. Dapatlah, karena di zaman itu kan belum ada Islam. Agama yang paling benar di zaman itu Nasrani. Mereka datang kepada seorang pendeta, kemudian curhat kalau dia pernah membunuh 99 jiwa. Dan dia mengatakan, hal liminat taubah, adakah tobat bagiku? Maka dia mengatakan, tidak ada tobat bagimu, terlalu banyak dosamu itu. Akhirnya marah, kemudian dibantai pula lah si rahib itu. Bilang tak ada tobat, aku bunuh sekali lah kan. Akhirnya genap 100 jiwa dibantai dia. Tapi dia tidak putus asa. Itulah pentingnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Akhirnya kemudian orang ini terus mencari sampai akhirnya mendapatkan orang alim, seorang rahib tapi dia alim, punya ilmu dan bisa berfatwa. Kemudian dia memfatwakan, ada orang sepertimu tuh bisa kok diterima tobatnya. Syaratnya satu katanya, carilah lingkungan yang baik. Carilah lingkungan yang baik, kau berkumpul dengan orang-orang baik di lingkungan itu sampai Allah bukakan pintu tobat bagimu. Dan itu ada. Berjalanlah kau ke tempat Fulan ibn Fulan. Ya, jadi orang ini mengatakan di situ ada desa, semua orang alim, semua orang ahli ibadah, semua orang soleh kumpul bersama mereka. Dari sini apa? Ada faedah bahwa yang bisa merubah kita itu adalah lingkungan. Ya, kalau lingkungan kita ini baik, insya Allah lambat laun kita akan baik. Tapi kalau lingkungan kita ini tidak baik, macam mana kita akan baik? Maka carilah kawan yang baik. Kata para ulama, kalau antum berkawan dengan orang jahat 40 hari saja, itu sudah cukup merubah kamu dari orang baik ke orang jahat.
Maknanya kalau kita berkawan 40 hari saja dengan orang baik, insya Allah akan bertukar dari jahat itu ke baik. Makanya si rahib ini menyuruh dan menyarankan kau pergi tuh ke sana. Di sana orang baik semua tuh. Berangkat dia ke situ. Allah takdirkan di tengah jalan dia meninggal. Tetapi lihat akhir atau ending ceritanya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga kan. Padahal belum sampai di tempat tujuan tuh. Baru ada niat ingin bertobat saja. Menunjukkan apa? Rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Maka para pembunuh ini, kalau mereka mau bertobat kepada Allah, tidak mungkin mereka akan diancam dengan jahanam. Tidak mungkin mereka akan diancam dengan api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena rahmat Allah itu jauh melebihi murkanya. Itu yang harus paham. Dari sini kita katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minati tsumma lam yatubu falakum adzabu jahannam walakum adzabul harik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin sudah saya jelaskan ada satu kisah namanya kisah Habibun Najjar. Dalam surah Yasin itu ada namanya kisah Habibu An-Najjar. Habibun Najjar ini adalah seorang yang alim di zaman itu. Dia bukan nabi. Jadi ada satu desa, Allah Subhanahu wa taala utus 2 nabi ke desa itu untuk mendakwahkan dakwah tauhid, tapi ditentang pula oleh warganya. Akhirnya Allah kuatkan, dikirim lagi 1, jadi 3. Tapi tetap saja mereka mengingkari. Bahkan mereka mulai mengancam 3 nabi ini. Maka ketika kemudian 3 nabi ini ada ancaman dari kaumnya, datanglah Habibun Najjar dari ujung desa, ingin membantu 3 nabi ini menjelaskan bahwa mereka itu adalah para nabi. Ikutilah apa yang mereka serukan kepada kalian. Tapi apa yang terjadi? Ditangkapnya pula Habibun Najjar, kemudian dirajam hidup-hidup. Ya, dipendam separuh badan, dilempari sama batu sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala sampai gambarkan bagaimana Habibun Najjar ini disiksa oleh orang-orang kafir pada kaumnya. Dia mengatakan apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika Habibun Najjar ini meninggal, maka ruhnya itu kemudian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia mengatakan, duhai kaumku tahu apa yang aku rasakan hari ini. Bima ghafara li rabbi, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah jadikan aku orang mulia. Tentu mereka tidak akan berlaku seperti itu kepada para nabinya, karena mereka tidak tahu saja. Inilah balasan orang-orang yang mengikuti nabi gitu, seperti ini. Mereka akan mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah. Tapi karena mereka tidak tahu balasannya seperti apa, makanya mereka akhirnya bukan hanya membunuh Habibun Najjar, membunuh 3 nabi juga dibunuh, mereka dibantai. Dibantai juga 3 nabi itu. Coba bayangkan, ini kelakuan siapa? Bani Israel juga membunuh para nabi. Maka ayat ini juga sebagai faedah bagi kita, jangan pernah menyakiti wali-wali Allah. Karena siapapun yang menyakiti wali-wali Allah, Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab jahannam dan azab neraka bagi mereka. Karena siapa yang dibakar Ashabul Uhdud itu, mereka wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka disakiti kemudian dibakar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan jahanam dan azab yang pedih. Dari sini Rasul mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia sedang mengumandangkan perang denganku. Bayangkan, satu wali Allah kita musuhi, berarti kita sudah mendapatkan satu permusuhan dari Allah. Macam mana kalau seandainya kita musuhi wali-wali itu sampai kemudian dibantai dan jumlah mereka bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan? Berarti permusuhan Allah lebih sengit, lebih dahsyat lagi kepada orang-orang yang memusuhi wali-walinya. Maka jangan pernah
memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Makanya hati-hati antum. Kalau ada orang yang secara zahir dia ahli salat, ya, ahli sedekah, orangnya baik, enggak pernah menyakiti orang, jangan dolim sama dia. Ya, walaupun dia bukan ustaz. Mungkin dia orang biasa sama dengan antum, tapi nampak dia lebih taat dari kita. Lebih rajin ke masjid gitu ya. Lebih rajin ke majelis taklim, lebih baik akhlaknya, jangan sakiti. Karena itu adalah wali-wali Allah. Orang yang menyakiti dia sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menghina para ulama lagi. Menghina para ustaz, merendahkan para ustaz, mencaci maki para ustaz, ini hati-hati. Ya, karena mereka bisa saja wali-wali Allah, dan Rasul katakan dalam hadis kudusinya, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang musuh wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang denganku. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah dari surah Al-Buruj ayat 10. Taib, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.